Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya menjumpai Anda dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Dalam program kali ini kita membahas pertemuan Yakub dan Firaun dalam Kejadian pasal yang ke-47. Satu ayat yang menarik di sana dikatakan demikian dalam ayat yang ke-9 dalam percakapan Yakub dengan Firaun. Yakub menjawab kepada Firaun demikian, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Yakub saudara-saudara menyampaikan bahwa tahun-tahun hidupnya bukanlah tahun-tahun kehidupan yang baik. 130 tahun yang dia jalani adalah keadaan yang dia pandang itu adalah buruk saudara-saudara. Dan kita kalau membaca dan mengikuti perjalanan daripada Yakub, memang itu bukanlah satu perjalanan hidup yang didambakan oleh seseorang. Apalagi oleh seseorang saudara yang menerima atau mendapatkan apa yang dikatakan wangsit atau sebuah janji saudara-saudara daripada Tuhan, bagaimana dia diberkati, bagaimana keturunannya akan diberkati. Namun itulah adalah sebuah janji yang akan melalui sebuah proses saudara-saudara, yang membuat dia melalui masa-masa hidup saudara-saudara yang sepertinya bahwa janji dan kenyataan itu sangat jauh berbeda. 130 tahun saudara-saudara yang dia lalui memang penuh dengan pergumulan yang cukup berat. Kalau kita lihat, dia mengalami saudara-saudara perjalanan yang panjang, dan ada hal-hal yang buruk terjadi di sana dalam perjalanan Yakub. Yakub sendiri saudara-saudara itu menggunakan kesempatan dalam kesempitan, mengambil hak kesulungan itu dengan menukarnya saudara-saudara, menawarkan sepiring kacang kepada abangnya Yakub, yaitu Esau. Dan mengambil itu, namun saudara-saudara untuk mendapatkan berkat hak kesulungannya itu, dia mengikuti saran ibunya untuk membohongi ayahnya sendiri. Dan akibat daripada itu dia harus lari ketakutan oleh karena akan dibunuh oleh kakaknya yaitu Esau. Dan di perjalanan hidupnya dia mengalami berbagai hal yang tidak baik. Dia mencintai Rahel tetapi dia ditipu oleh pamannya Laban dengan memberikan Lea kepadanya. Dia bekerja pada pamannya mendapatkan upah 10 kali pamannya mengubah upah itu untuk supaya dia tidak mendapatkan sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi syukurlah saudara bahwa dalam pergumulan yang dia hadapi itu, Tuhan ada menyertai dia di sana dan menolong dia dalam perjalanannya. Saudara yang saya kasihi, mungkin kita sudah sering menonton baik dalam film anak-anak, film-film orang dewasa juga saudara-saudara, di TV-TV, di dalam YouTube atau di bioskop-bioskop, menemukan apa yang kita sebut seringkali adalah lorong waktu saudara-saudara, di mana didambakan manusia bisa kembali ke masa lalu melalui sebuah lorong waktu, dimensi untuk bisa balik ke masa lalu, memperbaiki keadaan hidupnya di masa lalu dan kembali lagi ke masa kini. Tetapi saudara, itu hanyalah film. Itu adalah angan-angan manusia. Apakah mungkin untuk bisa kembali ke masa lalu saudara dan mengubah keadaan di masa lalu supaya tidak terjadi seperti perjalanan yang dihadapi oleh Yakub? Mustahil saudara-saudara. Yang bisa kita lakukan saudara-saudara adalah bahwa kita memperbaiki keadaan-keadaan kita. Kita memperbaiki hidup kita saudara, untuk tidak mengulangi masa-masa yang lalu yang buruk itu. Mengubahkan keadaan kita, memperbaiki sikap hidup kita di masa kini, memperbaiki saudara-saudara pola hidup kita, memperbaiki saudara-saudara akan karakter hidup kita saudara, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.
Dan saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah arti mengiring Kristus, saudara-saudara. Bahwa di dalam kita mengiring Kristus, kehidupan seringkali tidak menjadi lebih baik seperti dihadapi oleh Yakub. Kita menerima panggilan dan janji Allah. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa dalam semua pergumulan itu Allah tidak pernah meninggalkan Yakub, dan Allah tidak berubah. Setiap kali dia bergumul, Tuhan menemui dia, dan 10 kali upahnya diubah untuk mau ditipu oleh pamannya Laban. Tuhan menampakkan diri di sana untuk menolong dia, saudara. Dan ini adalah tanda bagi kita, saudara-saudara, dalam perjalanan hidup kita mengalami proses. Kita mengalami diubahkan dari sehari ke hari. Karena inilah kehidupan Kristiani, mengiring Kristus. Bukan hanya kita menjadi percaya lalu mendapat KTP Kristen, menjadi orang Kristen, saudara-saudara. Bukan. Saudara menerima Yesus menjadi Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dalam hidup ini bukan berarti kita memeluk agama Kristen. Saudara, itu agama hanyalah buatan manusia. Tetapi saudara, ketika kita menerima dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, artinya saudara, kita sedang berpindah dari kehidupan kita di masa lalu yang lama kepada sebuah kehidupan yang baru, yang berbeda, yaitu kehidupan di dalam Allah. Kehidupan yang bertobat dari cara berpikir kita yang lama. Kehidupan yang bertobat dari cara berkata kita yang lama. Cara kita bertindak di masa-masa yang lalu, membuat keputusan dan emosional kita. Inilah saudara, di hidup baru dikatakan di dalam kekristenan, saudara. Kita mengalami satu perubahan. Memang itu tidak drastis, itu sebabnya seperti sebuah proses yang kita alami dari sehari ke sehari. Melalui kita membangun hubungan dengan Tuhan, membaca firman Allah. Dari firman Allah inilah saudara yang mengubah hidup kita dari sehari ke sehari. Melalui pengenalan kita akan Allah di dalam firman-Nya, dan hubungan kita di dalam doa-doa kita di dalam Tuhan. Saudara-saudara, persekutuan kita dengan Allah yang erat itu membawa kita dalam pola pikir yang berubah. Dan pola pikir yang berubah membuahkan buah roh, membuahkan buah roh di dalam kehidupan kita, mendatangkan sukacita, saudara-saudara, kasih, damai sejahtera, dan membawa kita semakin kuat di dalam iman, dan semakin mengenal Allah, semakin membawa kita dalam sebuah perubahan hidup yang sesungguhnya. Di segala segi hidup kita, saudara, kita mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita ini, saudara. Nah, ini yang dicatat seperti dalam Galatia 5 ayat 22. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Hal-hal inilah yang dihasilkan di dalam kekristenan, saudara, di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Maka ini yang dihasilkan, saudara, sebuah perubahan dari orang yang egois menjadi orang yang penuh dengan kasih, dari orang yang tidak peduli orang lain, saudara, menjadi orang yang dikuasai oleh kasih Allah, yang peduli selain dirinya, dia peduli dengan sesamanya. Yang penuh sukacita, saudara-saudara, bukan karena sesuatu yang dia terima, tetapi karena Allah hadir dalam hidupnya. Sukacita yang tidak bisa dibendung, tidak bisa ditekan oleh adanya situasi yang buruk sekalipun dalam kehidupan ini, saudara. Ada damai yang memerintah. Damai itu, saudara, bukan damai oleh karena kondisi dan situasi di luar, tetapi damai itu lahir dari dalam. Apapun situasi yang menindih dunia dan kehidupannya, ada damai sejahtera karena Tuhan hadir di sana. Hidup sabar, saudara-saudara, penuh dengan kemurahan. Dia murah hati. Orang yang tadinya pelit, orang yang tadinya tidak peduli orang lain, tidak mau saudara-saudara menolong orang lain, menjadi seorang yang mengalami kasih dan kemurahan Tuhan ini. Dia penuh dengan kemurahan hati karena kehadiran Allah dalam hidupnya, yang mempedulikan orang-orang lain, penuh kebaikan, setia, saudara-saudara, dalam hidup ini, saudara. Bukan lagi seorang yang tidak setia terhadap kehidupan ini, saudara, tetapi dia juga adalah setia. Dan
penuh kelemah lembutan, saudara-saudara, penguasaan diri, menghasilkan ini semua dalam kehidupan. Inilah saudara-saudara yang perlu diperbaiki dalam kehidupan ini. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita bertobat, ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan oleh kuasa rohnya memberikan kita haus dan lapar akan Dia dan kebenarannya. Lalu kita hidup di dalamnya, saudara-saudara. Oleh karena rohnya yang ada dalam kita membawa kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu, saudara. Kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh berbeda dengan sebelumnya, yang tidak memerlukan lorong waktu untuk kita kembali ke masa lalu, lalu mengubah masa lalu itu untuk tidak perlu mengalami hal-hal yang sudah kita lewati, saudara. Tidak, tetapi memulai satu hidup baru di hari ini, saudara, untuk menyongsong hari depan yang penuh harapan. Karena rancangan Allah tidak ada yang jahat, tetapi rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan. Karena itu, saudara, kau tidak perlu menyesali hal-hal yang sudah lewat. Masa lalu adalah masa yang lalu. Yang perlu saudara lakukan adalah hari ini bertobat, perbaiki kehidupan kita. Kita hidup benar di dalam Tuhan. Kita tahu kita sudah ditebus, kita sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Kita lahir baru. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Katakan kepada dirimu, terima kasih. Saya ciptaan yang baru. Saya bukan manusia yang lama yang penuh dengan keburukan, tetapi saya sedang menyongsong hari depan yang baru dengan kehidupan yang baru. Karena Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kiranya hari ini kita memulai satu pikiran yang baru dan satu kehidupan yang baru, bahwa aku hidup bukan aku lagi, Kristus yang hidup dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini, entah masih dalam keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, bukan aku yang hidup, Kristus. Aku hidupi ini semua di dalam iman kepada Allah Yesus yang telah mati, membuka masa depan yang baru bagi saya melalui kuasa kebangkitannya. Puji Tuhan, selalu ada harapan di dalam Kristus. Seburuk apapun masa lalu saudara, saudara tidak perlu pusing lagi dengan itu. Saudara tidak perlu memikirkan bagaimana memperbaikinya. Kembali ke masa lalu, mengubah dan memperbaikinya, itu hal yang mustahil. Yang bisa kita lakukan sekali lagi, mengubah hidup kita di hari ini bersama dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kita menyongsong masa depan yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Kita mengerjakan perkara-perkara yang besar karena Yesus sendiri telah mengalahkan semua hal-hal yang menghalangi kita untuk bisa menyongsong hari depan yang penuh dengan harapan itu. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Songsong hari depanmu bersama dengan Tuhan, bukan dengan kuat gagamu, bukan dengan pikiran-pikiranmu, tapi bersama dengan Tuhan. Karena bersama Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Mari angkat tanganmu. Terima kasih Tuhan, anugerahmu, berkatmu, penyertaanmu membawa anak-anakmu untuk hidup di dalam pertobatan, menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan, dan menyongsong kehidupan masa depan yang penuh dengan kepastian dan harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Demi nama Yesus, berkatmu atas umatmu. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jangan takut dan jangan mau tertekan oleh masa lalu. Tuhan sudah selesaikan, Tuhan membuka pintu masa depan. Karena itu songsong bersama dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.